terungkap sejarah masa mulanya Kerajaan Wajo dan berdirinya sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinotabi. Ada tradisi lisan yakni Paupau Rikadong dianggap sebagai kisah terbentuknya kurung siku buka Wajo kurung siku tutup titik, yaitu putri dari Luwu Witadampali yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya dia bertemu dengan putra Arum Ponebone yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan lain yaitu kisah Labanra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajoanging dan membuka tanah di Cinotabi. Sejarah Wajo berbeda dengan sejarah kerajaan lain yang umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan Tumanurung. Sejarah awal Wajo menurut Lontara Sukuna Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah, utara, selatan, timur dan barat, berkumpul di pinggir danau Lampulung. Mereka dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang digelari dengan Puangri Lampulung. Puangri Lampulung dikenal sebagai orang yang bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Adapun penamaan Danau Lampulung dari kata Sipulung yang berarti berkumpul. Komunitas Lampulung terus berkembang dan memperluas wilayahnya hingga ke Saebawi. Setelah Puangri Lampulung meninggal, komunitas ini cair. Hingga tiba seseorang yang memiliki kemampuan sama dengannya, yaitu Puangri Timpengeng di Boli. Komunitas ini kemudian hijrah dan berkumpul di Boli. Komunitas Boli terus berkembang hingga meninggalnya Puangri Timpengeng. Setelah itu, putra mahkota kedatuan Cina dan kerajaan mampu, yaitu Lapauke datang dan mendirikan kerajaan Cinotabi. Adapun urutan Arung Cinotabi yaitu Lapauke Arung Cinotabi yang diganti oleh anaknya Wipanangareng Arung Cinotabi II. Witenrisui, putrinya menjadi Arung Cinotabi III yang diganti oleh putranya Lapatiroi sebagai Arung Cinotabi 4. Sepeninggal Lapatiroi, adat Cinotabi mengangkat Latenri Bali dan Latenri Tipe sekaligus sebagai Arung Cinotabi V. Setelah itu, Akarungeng, kerajaan Cinotabi bubar. Warga dan adatnya berkumpul di Boli dan membentuk komunitas baru lagi yang disebut Liputelu. Kajurwe, Latenri Tau menguasai wilayah Majalengka. Latenri Peka menguasai wilayah Sabamparu dan Lamatareng menguasai wilayah Takalala. Ketiganya adalah sepupu satu kali Latenri Bali. Latenri Bali sendiri setelah kekosongan Cinotabi membentuk kerajaan baru disebut Akarungengri Penrang dan menjadi Arung Penrang pertama. Ketiga sepupunya kemudian meminta Latenri Bali agar bersedia menjadi raja mereka. Melalui perjanjian Asi Jancingengri Majalengka maka dibentuklah kerajaan Wajo. Latenri Bali diangkat sebagai raja pertama bergelar Batara Wajo. Ketiga sepupunya bergelar Padanreng yang menguasai wilayah distrik yang disebut Limpo. Latenri Tau menjadi Padanrengri Majalengka, yang kemudian berubah menjadi Padanreng Betrempola pertama. Latenri Peka menjadi Padanreng Sabamparu yang kemudian menjadi Padanreng. Adapun rajanya bergelar Batara Wajo. Wajo dipimpin oleh Latenri Bali Batara Wajoi, bekas Arung Cinotabi V. Kemudian Lamataeso Batara Wajo II dan Lapatedungi Batara Wajo III. Pada masanya terjadi krisis, bahkan Batara Wajo III dibunuh. Kekosongan kekuasaan menyebabkan lahirnya perjanjian Lapadepa yang berisi hak-hak kemerdekaan Wajo. Setelah itu gelar raja diganti menjadi Arung Matoa Wajo. Wajo memeluk Islam secara resmi tahun 1610 pada pemerintahan Lasangkurupa Tau Mula Jaji Sultan Abdurrahman dan Dato Sulaiman menjadi kadi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato Ritiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai Dato Ritiro ke Bulukumba dan meninggal di sana. Wajo terlibat Perang Makassar tahun 1660 sampai tahun 1669.
disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi. Pada pemerintahan Lasa Lewang Geng Tuten Rirwo Arung Matoa ke-30, ia membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk koperasi dan melakukan pembelian senjata serta pelatihan penggunaan senjata. Lama Dukeleng kemenakan Lasa Lewangeng menjadi Arung Matoa 31 dilantik saat terang. Pada zamannya ia memajukan posisi Wajo secara sosial politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulsel. Lakoro Arung Padali memodernisasi struktur kerajaan Wajo dengan membentuk jabatan militer generala, koronele, nyoro, dan kapiteng. Beliau juga menandatangani Lasveklaring sebagai pembaruan Larveklaring sebagai pembaruan dari Perjanjian Bungaya. Wajo kemudian menjadi Onderafdeling. Selanjutnya di bawah RIS atau tepatnya Negara Indonesia Timur. Berbentuk swapraja pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949. Setelah KMB tahun 1957. Raja yang bergelar Batara Wajo. Namun, Batara Wajo yang ketiga dikudeta karena kelakuannya yang buruk kemudian dibunuh oleh 3 orang. Ranreng. Sejak saat itu, pemilihan raja di Wajo tidak lagi berdasarkan keturunan tapi berdasarkan pemilihan anggota keluarga. Raja yang disebut Arung Matoa. Selama masa pemerintahan 4 orang Arung Matoa, Dewan Pangreh Praja sukses memperluas wilayah dengan bantuan 3 Pabete-Lompo, 30 Aruma Bicara, dan 3 orang duta. Bahkan, kerajaan Wajo sukses memperluas wilayahnya sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar. Kerajaan Wajo juga pernah memiliki hubungan dengan kerajaan Luwu lalu bersatu dengan kerajaan Bon dan Sopeng di dalam perjanjian Telumpoko di tahun 1582. Kerajaan Wajo juga salah satu kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa pada tahun 1610. Masalah pengislaman yang ada di daerah kerajaan Wajo dilakukan oleh Datori Bandang dan Dato Sulaiman yang mengajarkan masalah fikih dan kalam. Jangan lupa berlangganan di HRul Junior.